Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait CV Panca Herbal Nusantara. Dengan anggotakan saya sendiri Eka Riwiarjo, Ahmad Hendrianto Nugroho, Elisha Arianti, Rani Nur Faladila, dan yang terakhir Giovanni Dwi Septian. Yang pertama adalah outline rencana usaha. Eh, Outline rencana usaha ini mencakup ringkasan usaha, visi misi, sejarah usaha, profil usaha, strategi bisnis, produk dan jasa usaha, strategi pemasaran, lokasi dan tata letak, analisis pesaing, uraian tim manajemen, rencana operasional dan keuangan. Bisa di next. Kita akan membahas tentang ringkasan usaha terlebih dahulu. Ringkasan usaha eh, pada kelompok kami mengambil CV Panca Herbal Nusantara adalah perusahaan yang memproduksi sabun herbal ramah lingkungan tanpa bahan kimia berbahaya, menggunakan bahan alami seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan ekstrak herbal lokal lainnya seperti kunyit, serai, aloe vera, dan lain-lain. Perusahaan yang kami dirikan ini menyediakan produk berkualitas tinggi yang aman untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan kulit dan produk alami, sabun herbal alami hadir sebagai alternatif untuk solusi sehat dan efektif. Produksi kami dikemas dengan bahan daur ulang mendukung keinginan. Target pasar utama kami adalah konsumen 18 sampai 45 tahun. Bahkan target pasar kami bisa mencakup dari anak-anak sampai ke usia lanjut usia. Fokus produk kami adalah kualitas produk, pemasaran yang berbasis komunitas, serta ekspansi distribusi. Selain itu, eh, kami akan memperkuat distribusi melalui toko kesehatan, salon kecantikan, dan e-commerce dengan harapan dapat mencapai target penjualan dan memperkuat posisi sabun herbal alami di pasar. Bisa di next. Yang ketiga adalah visi dan misi. Visi dari perusahaan kami adalah unggul dalam bidang obat herbal alami yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Serta misi dari perusahaan kami adalah menciptakan sabun mandi herbal yang kaya akan kandungan alami, meningkatkan produksi sabun untuk penggunaan bahan alami. Eh, Bisa dilihat ini adalah contoh logo dari perusahaan kami. Bisa di next. Mungkin sejarah usaha ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang lanjutnya yaitu sejarah usaha CV Panca Herbal Nusantara ini didirikan untuk memproduksi sabun herbal di Indonesia. Seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan produk alami, dengan maraknya produk kecantikan berbahan kimia, konsumen kini memilih alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti sabun herbal. Namanya Eco Cleansy, mencerminkan kebersihan yang ramah lingkungan. Sejak dahulu kala, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan tanaman herbal ini untuk perawatan kulit. Pengetahuan yang diwariskan ini turun-temurun. Proses produksi sabun herbal tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, akan tetapi juga mendukung perekonomian lokal. Lanjut.
Profil usaha CV Panca Herbal Nusantara memproduksi sabun herbal yang berkualitas tinggi, menggunakan bahan alami untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk perawatan kulit yang aman dan efektif. Eko Esense menargetkan wanita dari kalangan menengah ke atas hingga menengah ke bawah, serta berusaha menjangkau pasar global. Sabun herbal unggul dengan bahan alami seperti minyak kelapa dan zaitun yang lebih lembut dan bebas bahan kimia berbahaya. Selain ramah lingkungan, sabun ini juga menawarkan manfaat untuk kulit seperti melembabkan, menenangkan, namun kelemahannya adalah harga lebih tinggi, busa lebih sedikit. Max. Strategi bisnis pada sabun herbal alami berfokus pada 3 pilar, yaitu kualitas produk, pemasaran berbasis komunitas, dan ekspansi distribusi. Kami menjaga kualitas dengan menggunakan bahan alami berkualitas tinggi, bebas bahan kimia, aman untuk semua jenis kulit. Nah, pemasaran berbasis komunitas ini dilakukan melalui media sosial, edukasi manfaat produk alami, dan workshop di Kabupaten Jember untuk menarik konsumen. Konsumen peduli kesehatan kulit dan lingkungan. Untuk distribusi, kami memperkuat kehadiran di pasar lokal dan regional melalui kemitraan dengan toko kesehatan, salon kecantikan, dan e-commerce yang digunakan untuk memperluas jangkauan pasar kami. Next. Produk dan Yang selanjutnya produk dan yaitu produk dan jasa usaha. Produk yang ditawarkan pada perusahaan kami yaitu berupa sabun herbal cair. Untuk jasa usahanya yang diberikan selain produk, yang pertama itu ada layanan pemasaran dan distribusi. Yang kedua yaitu ada konsultasi dan riset produk mengenai produk sabun herbal cair ini. Yang ketiga yaitu layanan pelatihan bagi masyarakat yang tertarik untuk bisa membuat juga sabun herbal cair ini. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dilakukan secara offline dan online. Pemasaran secara offline melalui pengadaan metode secara tradisional seperti langsung datang ke konsumen untuk menawarkan produk yang dijual dan melalui iklan cetak. Sedangkan pemasaran secara online itu bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan toko belanja online dalam pemasaran produk sabun herbal cair ini. Di next. Baik, untuk lokasi dan tata letaknya sendiri itu, lokasi CV Panca Herbal Nusantara ini terletak dekat dengan sumber bahan baku herbal dan kawasan industri. Akses kendaraan juga mudah untuk dilalui, biaya sewa atau harga jual tanahnya terjangkau. Tata letak di dalam CV ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama ada area penerimaan. Area ini digunakan untuk menerima dan menyimpan bahan baku. Yang kedua yaitu ada area produksi untuk proses pembuatan sabun eh, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu area pengemasan. Jadi barang sabun herbal yang sudah jadi itu dikemas di area pengemasan ini. Yang ketiga yaitu area penyimpanan. Merupakan penyimpanan produk jadi sebelum didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ruang kantor seperti ruang administrasi dan ruang manajemen. Ya, selanjutnya yaitu terkait analisis pesaing, di mana analisis pesaing pada produk sabun herbal kami terutama pada harga dan bahan baku yang kami gunakan.
Kami menawarkan harga yang lebih terjangkau. Tentunya bahan-bahan yang kami gunakan memiliki kualitas yang tinggi. Sabun herbal ini pun juga dapat digunakan oleh semua kalangan dan nantinya akan memiliki beberapa varian produk, baik dari segi aroma ataupun nanti ada beberapa jenis-jenis yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu berikut ya uraian tim manajemen. Ya dari saya sendiri Ari Wajo selaku direktur, lalu ada Giovanni selaku manajemen operasional, Elisa Arianti selaku manajemen produksi, Rani Nur Faradila selaku manajemen marketing, dan yang terakhir Ahmad Hendri dengan sebagai manajer keuangan. Nah, rencana operasional kami yaitu EcoCleans yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sabun herbal berkualitas tinggi. Menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan, produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli akan kesehatan dan keberlanjutan. Dalam menjalankan kegiatan produksi serta pemasaran sabun, EcoCleans terdapat rencana operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam tabel ini ada beberapa bagian yaitu tujuan, tenggat, sumber daya, dan tugas. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu mampu mencapai peningkatan penjualan EcoCleans pada tahun pertama dan kedua dengan tenggat waktu 24 bulan. Sumber daya dan tugasnya masih belum tercapai. Nah, selanjutnya meningkatkan produktivitas EcoClean sebesar 30% dari produksi awal dengan tenggat waktu 12 bulan dengan sumber daya, pelatihan dan pengembangan layanan pelanggan dan sistem operasi komputer yang diperbarui. Dengan tugas mempelajari dan memperbaiki cara menyapa pelanggan dengan senyum dan ramah. Mempelajari penggunaan operasi komputer yang sudah diperbarui, lalu memahami harapan sehari-hari dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan fokus. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dari perusahaan kami yakni untuk kelebihannya sendiri yaitu sabun herbal memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menarik bagi konsumen yang peduli pada kesehatan dan lingkungan. Kelebihan yang digunakan seperti minyak kelapa, zaitun, dan ekstrak tanaman yang lebih lembut di kulit dan bebas dari bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan pada sabun komersial. Sabun herbal cenderung lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan sintetis dan kemasan yang bisa diatur ulang. Selain itu, produk ini menawarkan berbagai manfaat kesehatan kulit seperti melembabkan, mencerahkan, dan menenangkan kulit sensitif atau bermasalah. Namun juga terdapat kelemahan yaitu di balik banyaknya manfaat yang diberikan ada juga kelemahan yang perlu diperhatikan. Sabun herbal seringkali lebih mahal dibandingkan sabun biasa karena biaya baku alami yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa konsumen mungkin merasa bahwa sabun herbal memiliki waktu pemakaian busa yang lebih sedikit atau tekstur yang lebih kasar dibandingkan dengan sabun konvensional yang lebih berbusa. Dan yang terakhir, sabun herbal juga memiliki umur simpan yang lebih pendek dibanding sabun dengan bahan pengawet kimia, sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam penyimpanan dan distribusinya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini ada keuangan yang saya akan jelaskan. Investasi yang diperlukan untuk memulai usaha ini adalah sebesar 500 juta yang akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional dan produksi. Berikut adalah rincian penggunaan dana investasi. Yang dimana untuk investasi dari sabun kesehatan ini adalah 500 juta yang dimana kita menggunakan total karyawan itu 45 orang dan ini periode perhitungannya ini 1 tahun. Untuk investasi awal ini kan 500 juta. Investasi ini digunakan untuk pembelian mesin, bahan baku, fasilitas pemasaran, dan modal kerja. Jadi di sini itu ada yang pertama ada pembelian mesin produksi yaitu sekitar 150 juta. Pembelian bahan baku awal yaitu stok ada 80 juta. Renovasi dan pengadaan fasilitas 70 juta.
pengadaan kendaraan operasional 50 juta, pengadaan perlengkapan kantor 25 juta, pemasaran dan promosi awal 25 juta, modal kerja gaji bagi 3 bulan awal yaitu 50 juta, dengan total investasi awal 500 juta. Next. Nah, di sini yaitu yang kedua ada biaya operasional bulanan selama 1 tahun. Biaya operasional terdiri dari gaji karyawan, bahan baku, utilitas, pemasaran, dan biaya lainnya. Nah, di sini ini ada yang pertama itu untuk gaji karyawan. Yang pertama itu direktur, jumlah untuk per bulannya itu 15 juta, dengan total gaji per tahunnya itu mencapai 180 juta. Yang kedua ada 4 manajer yang di mana 5 juta per orang. Oh, sorry. Maaf ya, di sini ada 4 manajer yang di mana 10 juta untuk per orang, dan total biaya gaji 4 manajer ini untuk per tahunnya itu ada di angka 480 juta. Yang di selanjutnya itu ada tim produksi yaitu 10 orang dengan 5 juta per orang, dengan total gaji per tahun itu 600 juta. Ada juga dari tim pengemasan 10 orang yaitu 5 juta per orang dengan total biaya gaji 600 juta per tahun. Selanjutnya ada tim keamanan. Di sini kita menggunakan 5 orang keamanan yang di mana untuk gajinya itu 4 juta per orang. Ini buat per bulannya, dan per tahunnya itu 240 juta untuk total 5 orang keamanan. Di sini juga kita ada tim pemasaran yang di mana untuk per bulannya itu diberi gaji 6 juta rupiah per orang, dan total per tahunnya itu mencapai di angka 360 juta. Baik, di selanjutnya ini ada bahan baku produksi. Untuk per bulannya ini kita bisa mengeluarkan hingga 60 juta, dan untuk total biaya per tahunnya itu mencapai 720 juta. Ini yang selanjutnya ini ada biaya utilitas seperti listrik, air, wifi, dan lain-lain. Untuk per bulannya itu kita ada di angka 7.500.000, dan untuk per tahunnya itu ada di angka 90 juta. Untuk biaya pemasaran dan promosi kita per bulannya itu mengeluarkan sekitar 12.500.000, dan per tahunnya itu 150 juta. Biaya penyusutan mesin dan fasilitas kita untuk per bulannya itu untuk biaya pembetulan atau mengganti alat dari bahan pembuatan bahan yaitu untuk per bulannya itu 12.500.000, dan per tahunnya itu mencapai 150 juta. Biaya transportasi dan pengiriman itu untuk per bulannya 10 juta, dan per tahunnya di 120 juta. Untuk lain-lain ini ada 5 juta per bulan, dan per tahunnya itu 60 juta. Jadi untuk total biaya keseluruhan dari operasional ini untuk bulanannya itu kita mencapai 150 juta, dan untuk total biaya per tahunnya itu kita sampai di 1,8 miliar. Yang selanjutnya itu ada di estimasi volume produksi dan penjualan. Misal perusahaan memproduksi sabun herbal cair dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar. Yang pertama itu ada kapasitas produksi bulanan yang kita menargetkan itu hingga 100.000 botol. Harga bahan baku per botol itu 10.000. Harga penjualan per botol itu 25.000. Dengan volume penjualan per tahun itu 1.200.000 botol. Nah, yang keempat selanjutnya ini ada estimasi pendapatan dan keuangan. Yang di mana pendapatan dari penjualan itu 1.200.000 botol kali 25.000 mencapai 30 miliar. Total biaya operasional setahun kita ada di 1,8 miliar. Total biaya produksi setahun ada di
1.200.000 botol kali 10.000 itu mencapai 12 miliar. Total pengeluaran dari 12 miliar ditambah 1,8 miliar itu menghasilkan 13 miliar 800 juta. Keuntungan bersih yaitu dari pendapatan dikurangi pengeluaran yang dimana 30 miliar dikurangi 13 miliar 800 juta menghasilkan 16 miliar 200 juta ribu rupiah. Yang selanjutnya itu ada kelayakan usaha dan analisis. Dengan total investasi awal sebesar 500 juta dan keuntungan bersih sebesar 16,2 miliar per tahun, bisnis ini menunjukkan kelayakan yang sangat tinggi. Keuntungan yang diperoleh dalam 1 tahun pertama cukup untuk mengembalikan modal awal dan memberikan margin keuntungan yang cukup besar. Yang selanjutnya yang terakhir ini ada harga penjualan per unit. Harga penjualan per botol kita memberikan di harga 25.000. Harga bahan baku per botol itu ada di 10.000. Keuntungan margin per botol yaitu dari Rp25.000 dikurangi Rp10.000 menjadi Rp15.000 per botol. Dengan margin keuntungan yang tinggi, usaha ini dapat memiliki potensi tinggi untuk berkembang pesat. Selain itu, perusahaan ini dapat menggunakan keuntungan untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar dari penjualan sabun herbal cair tersebut. Mungkin itu presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Ari.